Halo para hadirin sekalian, nama saya Samara Wenerdia Rahmadin. Nama saya Jarmal Didi Akila. Kami dari SMA Garuda Cendekia hari ini akan mempresentasikan tentang ekstrak daun matoa sebagai bioformalin untuk menjaga mutu ikan segar secara organoleptik. Kita akan mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Ikan nila merupakan ikan tropis yang menyukai perairan yang dangkal atau yang pendek. Dikenal ikan nila merupakan bahan pangan yang cepat mengalami kerusakan dan pembusukan. Oleh karena itu, orang-orang ingin melakukan sesuatu yang bisa membuat ikan ini tahan lebih lama, yaitu dengan cara mengawetkannya. Rofik dan Riwayati menyatakan bahwa tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami. Dari tumbuhan mengandung setidaknya ada 4 senyawa yang memiliki sifat mengawetkan. Kuspradini menyatakan bahwa ekstrak daun matoa memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan matoa sendiri adalah tumbuhan bagian dari hasil pertanian yang mengandung senyawa bioaktif sebagai antibakteri yang saat ini belum dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2020 di Laboratorium IPA SMA Garuda Cendekia. Alat dan bahan pembuatan daun matoa ada daun matoa, bak plastik, baskom plastik, blender, timbangan analitik, talenan plastik, panci, gelas ukur plastik 1000 ml, dan saringan. Alat dan bahan pengujian organoleptik ada ikan nila segar, lembar score sheet, pulpen, dan cutter pisau. Metode yang digunakan adalah menggunakan data probability. Perlakuan yang diberikan yaitu 0% atau kontrol, konsentrasi 5%, konsentrasi 10%, dan konsentrasi 15%. Tahapan penelitiannya ada 3. Yang pertama, pembuatan daun matoa. Yang kita lakukan adalah pengambilan sampel daun matoa berasal dari pohon matoa di halaman sekolah yang dipisahkan dari batangnya, lalu merobek dengan cara menggunting daun matoa menjadi lembaran-lembaran kecil. Setelah itu menghaluskan daun matoa dengan mesin blender dan memanaskannya dengan panci perebusan. Terakhir, kita menyaring untuk mendapatkan ekstra larutan daun matoa. Yang kedua, tahap perendaman. Rendam ikan nila segar di larutan daun matoa dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Rendam 30 menit lalu diangkat dan disimpan selama 12 jam dalam suhu ruangan. Yang terakhir, ada tahap pengamatan. Selama 2 jam sekali, kita mencatat hasilnya dan menggantikan ciri-ciri tersebut dengan skor. Lalu, jumlahkan skor tersebut sesuai dengan tabel yang ada di bawah. Ini adalah gambar-gambar saat prosesnya. Hasil. Ini adalah grafik konsentrasi 0%. Yang ini adalah grafik konsentrasi 5%. Seperti yang bisa kita lihat, kalau kita membandingkan dari yang 0% dengan 5%, skornya lebih unggul 5% dikarenakan pengaruh dari pengawet. Ini grafik 10%. Dan yang terakhir adalah grafik 15%. Seperti yang dapat kita lihat, semakin besar konsentrasinya, maka skornya akan semakin besar. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kita lakukan, menunjukkan bahwa penggunaan larutan daun motoa dengan konsentrasi 15% mampu mempertahankan mutu ikan nila segar selama penyimpanan 12 jam dengan perubahan antara lain adalah 60% panelis bola mata rata, kornea dan pupil masih jernih, agak mengkilap spesifik jenis ikan, insangnya 60% panelis menilai warna insang merah tua atau coklat kemerahan dengan kurang cemerlang dengan sedikit lendir transparan. Daging ikan juga masih dinilai baik karena 40% panelis mengatakan bahwa sayatan daging dan ikan cemerlang spesifik jenis, jaringan daging juga masih kuat. Bau ikan yang dikatakan oleh 60% panelis yaitu masih termasuk segar, spesifik jenis kurang, dan tekstur masih dapat diterima karena padat, kompak, dan elastis. Sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya adalah menguji dari segi mikrobiologinya dengan cara menguji bakteri, menguji kelayakannya untuk dikonsumsi manusia, dan analisa protein proksimat. Itu saja sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.